Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa di acara Mutiara Iman bersama dengan saya Pendeta Frankie Pahibe. Dan dalam acara ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema ketika menghadapi badai. Tapi sebelum lebih jauh, mari kita membuka di dalam doa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami bersama-sama di dalam acara Mutiara Iman. Dan kami meminta Roh Allah yang kudus bekerja di tengah-tengah kami saat ini. Dimanapun kami berada ketika kami menyaksikan acara ini. Biarlah Roh Allah bekerja dengan cara-Mu yang ajaib. Sembunyikan hamba di balik salib Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi, hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema yang sudah saya sebutkan tadi, ketika kita menghadapi badai. Pastilah dalam kehidupan ini kita menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak masalah, bahkan tidak jarang kita hadapi badai pergumulan yang kadang-kadang kita sudah mau menyerah, kadang-kadang kita sudah mau mundur. Bahkan mungkin kalau kita melihat badai itu bisa menghancurkan kita. Tetapi kita mau belajar dari kisah di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana para murid ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus menghadapi badai di tengah-tengah danau Galilea. Bagaimana reaksi mereka dan respon kita menentukan kita bisa melewati badai itu. Menjadi orang-orang yang menembus badai atau justru kita hancur, kita tenggelam di tengah-tengah badai itu. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasalnya yang ke-8. Matius pasal ke-8 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-27. Saya akan membacakannya bagi kita semuanya. Bapak Ibu silahkan menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Matius pasal 8 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-27. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Nah, lewat perikop yang kita baca ini, kita mau belajar Bapak Saudara-saudara, bagaimana reaksi kita ketika kita menghadapi badai. Mungkin sebagian besar Anda dan saya tentunya ketika menghadapi badai, ketika menghadapi masalah pergumulan, kita panik, kita bingung apa yang harus kita lakukan. Tapi lewat kisah ini kita belajar sama-sama. Kita mau bahas ayat per ayat dari perikop yang sudah kita baca. Di ayat yang ke-23 dikatakan begini. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Murid-murid terus bersama-sama dengan Tuhan Yesus karena mereka melayani bersama-sama. Mereka terpanggil untuk melayani di tengah-tengah kehidupan dan pelayanan bersama-sama dengan Yesus. Di ayat yang ke-24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sekonyong-konyong, tiba-tiba, suddenly. Mereka nggak tahu kok kenapa bisa. Para murid sebagian besar di antara mereka adalah seorang nelayan. Dan mereka tahu kapan waktunya akan ada hujan, kapan akan ada angin ribut. Tetapi mereka tidak ada petunjuk dari alam yang mereka lihat, sehingga mereka berani untuk melakukan perjalanan dengan perahu pada waktu itu. Tetapi firman Tuhan berkata, sekonyong-konyongnya, tiba-tiba, suddenly, tanpa persiapan, mereka mengalami angin ribut. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bukankah dalam kehidupan kita kadang angin ribut itu datang tanpa persiapan? Kadang badai itu datang tanpa bahkan kita siap. Kadang
Gak ada angin, gak ada hujan. Kita lihat semuanya everything baik-baik saja. Tetapi tiba-tiba sekonyong-konyongnya badai, masalah, pergumulan besar datang. Oleh karena itu kita perlu bersiap Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita perlu kuat secara rohani. Kita perlu terus membangun kehidupan iman kerohanian kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu kapan badai itu datang. Tetapi ketika kita kuat secara rohani, kita terus membangun kehidupan iman kita bersama dengan Tuhan. Maka kapanpun masalah itu datang, kita siap. Walaupun kenyataannya banyak kali kita tidak siap ketika masalah angin ribut itu datang. Dan itu mungkin respon yang sangat manusiawi, sama seperti para murid ketika angin ribut datang, ya, dan perahu yang mereka tumpangi itu ditimbus gelombang. Jadi perahu itu masuk air, mereka karena angin ribut, air yang masuk ke dalam perahu itu lebih banyak dari air yang mereka keluarkan dari perahu. Sehingga pasti mereka panik, mereka bingung apa yang harus mereka lakukan. Karena air lebih banyak masuk, mereka keluarkan lebih banyak lagi yang masuk di dalam perahu mereka. Mereka panik. Suara petir di sana sini, angin begitu ributnya, begitu kencangnya, sampai mereka sudah gak tahu lagi mau buat apa-apa. Chaos, panik terjadi. Itulah kondisinya kalau kita lagi ngalamin masalah, pergumulan, badai kehidupan. Kita panik, chaos. Kita kadang-kadang sudah gak tahu mau buat apa di tengah-tengah angin ribut. Tapi kita melihat sama-sama, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Di ayat selanjutnya dikatakan begini, masih di ayat yang ke-24. Tetapi Yesus tidur. Ternyata angin ribut, angin air yang masuk ke dalam perahu tidak membuat Yesus terbangun. Tidak membuat Yesus itu tiba-tiba panik juga. Dari sini kita bisa belajar bahwa mungkin kita ngadapin masalah sebagai manusia kita bisa panik. Tetapi Tuhan kita tidak pernah panik. Tuhan Yesus tidak pernah terpengaruh dengan angin ribut. Tidak pernah terpengaruh dengan begitu besarnya masalah. Dia tetap tidur. Angin yang kuat, begitu keras gitu ya. Suara deru ombak yang begitu kuat tidak membangunkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, masalah itu tidak membuat Yesus panik, tapi manusia yang panik. Tetapi kita bisa belajar satu hal di sini. Di ayat yang ke-25 dikatakan begini. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Justru Yesus harus dibangunkan di tengah badai. Semuanya sudah panik, semuanya sudah chaos. Tetapi Yesus justru tidur. Yesus justru dibangunkan oleh murid-muridnya. Apa yang bisa kita belajar dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara-saudara? Ketika Anda ngadapin badai, ketika Anda ngadapin begitu banyak pergumulan, ya, angin ribut menerpa hidup Anda, rumah tangga Anda, ekonomi Anda, pekerjaan Anda. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan gak pernah panik. Kita yang mungkin panik. Kita gak mungkin bilang, ya Tuhan kan udah lihat, Tuhan kan maha tahu. Tuhan lakukan sesuatu lah gitu ya. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dari kisah ini kita belajar. Ketika kita ngadapin masalah yang begitu berat, apa yang harus kita lakukan? Datang dan bangunkan Yesus. Datang dan bawa Yesus untuk berseru kepada Yesus dan menyatakan, Yesus, tolonglah kami. Tolonglah kami. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan melanjutkan firman Tuhan setelah pesan-pesan berikut ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana cerita tentang ketika Yesus dan murid-murid ya, dengan perahu mereka menyeberang Danau Galilea dan angin ribut datang, angin ribut menerpa mereka. Tetapi Yesus tidur. Tetapi Yesus tidur. Kita sebagai orang-orang yang ngalamin masalah dan pergumulan,
kita yang harus datang kepada Tuhan. Kita datang membangunkan Yesus dari tidurnya. Kita datang berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah, sama seperti yang dikatakan oleh murid-murid di ayat yang ke-25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, coba Anda perhatikan. Apakah suara angin ribut, guntur yang besar, suara ombak itu, apakah lebih kecil daripada suara murid-murid? Pastilah ya, suara kita itu jauh lebih kecil daripada suara angin ribut, suara petir yang menyambar, suara ombak. Tetapi Yesus justru tidak terbangun oleh suara-suara itu. Yesus justru bangun ketika mendengar suara anak-anaknya, ketika mendengar suara murid-muridnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, Anda harus tahu, kondisi keadaan itu tidak pernah membuat Yesus panik. Kondisi angin ribut, kondisi masalah yang Anda hadapi dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam ekonomi, tidak akan membuat Yesus panik. Kita yang panik. Tetapi apa yang bisa menggerakkan Yesus di tengah-tengah kondisi ini? Jadi situasi yang chaos itu, situasi yang panik itu tidak bisa membangunkan Yesus. Tetapi suara kita anak-anaknya yang berseru kepadanya, disitulah Yesus mendengar dan Yesus bangun dari tidurnya. Karena apa? Dia mendengar seruan anak-anaknya. Jadi kita bisa belajar dari cerita ini. Ketika Anda hadapin badai, ketika Anda hadapin angin ribut, datang dan bangunkan Yesus. Datang berseru kepadanya. Maka setiap seruan kita pasti didengar olehnya. Setiap seruan kita, Tuhan pasti mendengarnya. Anda belajar sesuatu tentunya dari kisah ini, bukan? Kita akan lanjutkan lagi. Di ayatnya yang ke-26 dikatakan begini. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Yesus sepertinya kayak menegur para murid. Mengapa kamu takut? Memang secara manusiawi, ya kita manusia yang ngadapin situasi ini pasti takut. Dalam kealahannya, Yesus tidak terpengaruh dengan semua kondisi. Maka dia berkata kepada para murid, "Mengapa kamu takut? Ada saya di dalam perahu ini." Sekeos apapun keadaannya, selama masih ada Yesus, maka kita akan baik-baik saja. Tuhan mau berkata, ngapain kalian takut? Ada saya. Mungkin Anda pernah dengar cerita ya. Kalau Anda berjalan dengan seseorang yang dia punya pengaruh ya. Dia punya kekuasaan. Dia punya sesuatu yang mungkin dia bisa banggakan. Pengaruh yang hebat. Dan kalau kita jalan bersama-sama dengan dia, maka kita aman ya. Coba Anda ya berjalan bersama-sama dengan contohlah Kapolda di wilayah Anda. Anda jalan sama-sama dengan dia. Kemanapun Anda jalan di wilayah di mana Kapolda itu memimpin, Anda pasti aman. Karena apa? Jalan dengan Kapolda. Nah, apapun situasi, sekeos apapun masalahnya dalam kehidupan Anda, selama ada Yesus di dalam perahu Anda, maka semuanya akan baik-baik saja. Jangan takut Bapak Ibu Saudara-saudara. Memang angin itu terasa. Memang air itu masuk. Sepertinya akan menenggelamkan kita. Ketakutan dari sana sini melanda kita karena angin ribut itu. Tetapi Anda harus ingat satu kebenarannya. Selama masih ada Yesus dalam hidup Anda, jangan takut. Karena kita punya Tuhan yang besar. Yesus tidak takut. Karena dia Allah. Dia Tuhan. Dan dia berkata kepada para murid, "Mengapa kamu takut?
Hai kamu yang kurang percaya. Kenapa? Mereka para murid sudah melihat bagaimana Yesus melakukan banyak hal mujizat. Sehingga Yesus berkata, mengapa kamu takut? Hai orang kurang percaya. Tuhan berkata, selama masih ada aku di perahu ini, semuanya akan baik-baik saja. Apapun masalahmu, separah apapun, sepertinya sudah mau tenggelam, jangan menyerah. Anda masih punya Tuhan. Jangan langsung berpikir pendek. Anda punya Tuhan yang besar. Selama Yesus ada di hidupmu, tidak ada yang di luar kontrol. Semuanya pasti dalam kendali Tuhan. Saya percaya Tuhan akan tetap terus meneguhkan Anda menjalani badai kehidupan, sehingga kita bisa merespon dengan benar apapun yang terjadi, apapun kondisinya. Selama ada Yesus, tidak ada yang di luar kendali. Ketika Yesus ada di tengah-tengah kita, tidak ada yang di luar kendali. Selanjutnya, di ayat yang ke-26, Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus, menghardik dan danau itu menjadi teduh sekali. Bersama dengan Yesus, ketika Anda menjalani hidup, bukan berarti kita hidup percaya sama Tuhan tidak menghadapi masalah, tidak menghadapi angin ribut badai. Bapak Ibu, salah. Kalau Anda mungkin mau datang sama Yesus dan Anda berharap bahwa kalau kita percaya sama Tuhan Yesus kita tidak ada masalah, Anda salah. Justru ketika kita bersama dengan Tuhan, kita akan menghadapi masalah-masalah kita dengan kekuatan dan penyertaan daripada Tuhan. Tetapi ada janji Tuhan juga, kita bukan hanya menghadapi angin ribut itu, tetapi bersama Yesus di ayat yang ke-26 bagian B. Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Ketika Anda bersama Yesus, di waktunya yang tepat, maka Yesus sendiri yang akan bangun dan menghardik danau angin ribut itu. Yang ketika itu terjadi, itu langsung berbeda 180 derajat, Bapak Saudara. Sebelumnya chaos, ya. Sebelumnya kita sudah bingung, gak tahu buat apa, bahkan kita sudah pikir mati kita ini, binasa kita. Tetapi ketika ada Yesus di sana, situasi yang chaos, situasi yang sepertinya akan hancur, tetapi ketika Yesus ada di sana, Yesus menghardik angin ribut dan badai itu, dan danau itu menjadi tenang sekali. Akan ada waktunya kita akan melihat badai itu pasti berlalu. Angin itu akan tenang. Dan itu akan terjadi ketika ada Yesus dalam hidupmu. Kita akan lanjutkan firman Tuhan. Jangan kemana-mana. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama ada Yesus dalam kehidupan Anda, separah apapun situasinya, seburuk apapun keadaannya, Tuhan pegang kendali dan akan ada waktunya badai itu pasti berlalu. Dan kita mau melanjutkan satu ayat yang terakhir ini. Di ayatnya yang ke-27 dikatakan, dan heranlah orang-orang itu. Katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Para murid sambil terheran-heran. Bapak Ibu Saudara-saudara, biarlah ketika kita melewati badai, maka itu akan menjadi kesaksian bagi orang-orang. Sampai orang bisa bilang begini, kok bisa ya? Kok bisa dia bisa melewati badai itu? Kok bisa dia melalui keadaan yang buruk itu? Nah, disitulah kesempatan untuk kita menyaksikan hanya Yesuslah. Hanya Tuhan kita, Yesus Kristus,
yang membawa kita menembus badai, melewati badai. Bagian kita adalah menyaksikan bahwa Yesus kita yang menguatkan kita dan memampukan kita melewati badai hidup ini, dan kita bisa melihat danau yang teduh sekali setelah kita melewati badai kehidupan. Karena dalam hidup ini gak mungkin kita hidup badai terus. Dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya kok badai. Gak mungkin, namanya hidup gak ada yang seperti itu. Ketika ada Yesus di hidupmu, badai pasti akan ditenangkan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang bisa kita belajar hari ini? Apa yang bisa menjadi refleksi bagi kita? Yang pertama adalah siapapun Anda, apapun status Anda, apapun latar belakang Anda pasti akan suatu hari Anda akan hadapin badai kehidupan. Yang kadang-kadang kita nggak ada persiapan hadapin itu. Tiba-tiba saja bisa terjadi. Tapi ketika itu terjadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahkan mungkin saya merasakan ada beberapa orang yang Anda bahkan hampir tenggelam ngadapin badai. Tetapi Anda harus tahu kebenaran ini. Selama ada Yesus di dalam kehidupanmu, selama ada Yesus di dalam perahu bahtera rumah tanggamu, sekeos apapun, separah apapun, selama ada Yesus, tidak ada yang di luar kendali. Keep calm, tetap tenang, dan datang kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Kita marah-marah, kita ngamuk-ngamuk, gak akan menyelesaikan, mengubah keadaan kita. Tidak. Emosi kita tidak bisa mengubah keadaan kita. Tetapi seruan kita kepada Tuhan yang akan menjadi pembeda ketika kita datang berseru kepada Tuhan. Yang kedua, ketika kita datang berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengarnya. Tuhan pasti mendengar seruan kita. Tetapi mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudara, Anda berkata, saya sudah berdoa, saya sudah sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, tapi kenapa Tuhan tidak jawab-jawab? Firman Tuhan berkata di kitab Yesaya, yang menjadi penghalang sampai doa kita tidak dijawab. Telinga Tuhan itu bukan kurang tajam, tidak kurang tajam untuk mendengar. Tangan Tuhan tidak kurang panjang, tapi yang menghalangi mungkin ada dosa, ada hal-hal yang kita perlu bereskan. Sebelum kita datang kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, bereskan dulu apa yang ada di hatimu. Bereskan ada di hatimu dan datang berseru kepada Tuhan. Tuhan, dengarlah, ampunilah kami. Ampunilah apa yang sudah kami lakukan. Kami datang berseru kepada Tuhan. Lihatlah, dengarlah seruan kami. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak. Ketika kita datang dengan hati yang hancur kepada Tuhan. Dan yang selanjutnya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, Anda harus beriman, Anda harus yakin bahwa hanya Dia yang sanggup. Dia yang sanggup untuk meredakan badai pergumulan, tantangan pergumulan. Hanya Yesus yang sanggup. Sama seperti ada pujian itu yang berkata, Dia sanggup, Yesus sanggup. Dia menghardik badai itu. Dan setelah kita melewati badai, maka kita akan melihat danau yang teduh sekali. Dan ketika kita melewati badai itu, kita akan menjadi saksi bagi banyak orang yang mungkin menghadapi badai. Tapi kita juga menghadapi itu. Dan kita bisa keluar dari badai. Karena ada Yesus di sana. Saya mau berdoa buat semua jemaat Tuhan yang hari ini sedang ngalamin badai, pergumulan hidup. Jangan menyerah. Jangan ambil langkah justru untuk ambil tindakan-tindakan yang tidak disenangi oleh Tuhan. Justru Anda datang kepada Tuhan, berseru, karena hanya Dia yang sanggup. Tidak ada yang lain, hanya Yesus yang sanggup. Saya mau berdoa buat Anda, bagi Anda yang lagi ngalamin badai kehidupan, yang hampir menyerah dengan kehidupan ini. Anda boleh angkat tangan di depan layar Anda. Dan saya mau berdoa untuk Anda. Tuhan,
Engkau lihatlah setiap jemaat Tuhan yang hari ini sedang menghadapi badai kehidupan. Kami nggak tahu apa yang mereka hadapi. Mungkin badai di dalam keluarga. Mungkin badai di dalam hubungan suami istri. Mungkin badai di dalam ekonomi. Mungkin badai di dalam pekerjaan. Tapi hari ini Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Selama masih ada Yesus dalam hidup mereka, maka tidak ada yang di luar kendali. Semua ada di dalam kendalinya Tuhan. Tuhan kuatkan mereka. Selama masih ada Yesus dalam hidup mereka, maka hidup mereka akan baik-baik saja melewati badai itu. Tuhan tolong mereka, jamah mereka, kuatkan mereka. Buat mereka untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, melewati badai ini. Karena mereka tidak sendiri melewati badai ini. Mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Dan hamba berdoa, Tuhan, ketika mereka menghadapi mungkin serangan dari luar, serangan dari orang-orang yang mungkin berniat jahat, atau serangan dari kuasa kegelapan, kami hancurkan, gagalkan serangan kuasa kegelapan itu di dalam nama Yesus. Tidak punya tempat dalam kehidupan jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau mereka ngalamin badai sakit penyakit hari ini, Tuhan hamba berdoa, Tuhan jamah oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Setiap sakit penyakit yang ada dalam tubuh jemaat Tuhan yang saat ini sedang menyaksikan acara ini, hamba berdoa, in Jesus mighty name, sembuh di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan sakit penyakitmu, menyembuhkan benjolan, sel kanker, menyembuhkan sakit penyakit itu. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami percaya kebenaran firman Tuhan hari ini meneguhkan kami. Meteraikan firman Tuhan ini. Jadikan kami orang-orang yang strong menghadapi hidup ini. Menghadapi badai kehidupan. Karena kami punya Tuhan. Karena kami punya Allah kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Yang berjalan bersama-sama dengan kami. Melewati badai. Dan kami akan melihat danau kehidupan kami teduh bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.